ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series. Masih bersama saya Didra Rashid dan saya Om Semar. Saya Ki Adek. Ya, selamat datang di channel kita dan semoga teman-teman Semar People sehat selalu. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dengan apa yang diinginkannya hari ini. Amin. Luar biasa. Hari ini spesial sekali untuk Semar People karena kita sedang berada di daerah Jatiwangi, dimana bisa Semar People lihat di daerah penghasil genteng salah satu di Indonesia. Dan beruntung kita udaranya segar ya, Semar ya. Sejuk ya. Rada anggap suka kalau gue panas ya. Iya. Jaketan soalnya. Ini juga double, nggak apa-apa. Penting sehat selalu dan alhamdulillah kita semua udah divaksin ya, Om Semar ya. Alhamdulillah. Ya, dan sudah di rapid test dinyatakan negatif ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini spesial banget Om Semar dan Ki Adek. Karena apa gitu kan? Karena apa? Iya, Kenapa? karena kita mau bahas tentang hewan. Hewan yang salah satu hewan legendaris atau mitologi gitu loh Om Semar. Oke. Binatang. Karena ini juga hewan ini tuh kok banyak dipakai di segala aspek kehidupan, entah jadi logo pastinya atau jadi sebuah penjaga di sebuah bangunan tua atau pernah Di candi-candi juga ada. candi-candi juga ada reliefnya ya Om. Kita kan membahas tentang naga. Apa yang Smart People bayangkan tentang naga? Apakah susu? Bukan. Iya kan iklannya naga. Iya dong. Ininya hewannya bear ya. Iya benar. Tapi Gambarnya naga. betul. Boleh saya lanjutin? Bear. Boleh. Jadi kita mau bahas naga Ki, karena naga ini kok kayak ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi ada gitu. Iya. Karena mau gimana pun kan segala sesuatu yang dicitrakan manusia ini harusnya mereka antara pernah ngelihat atau leluhur kita pernah lihat, masa sih nggak ada sama sekali, atau masa sih ternyata itu hanya visualisasi atau imajinasi aja gitu. Nah kalau Om Semar sendiri nih tentang naga, apa yang bersinggungan dengan Om Semar nih? Jadi kalau setauku memang ada justru di Indonesia tempatnya sih menurutku. Mosok. Kenapa, Om? Salah satu cerita yang paling terkenal ada di nama naganya Baru Kelinting di Telaga Ngebul di Ponorogo. Jadi memang Di Ponorogo. siap. Lanjut. Kamu dari Ponorogo ya? Saya. Ya, lanjutin. Jadi di sana ada semacam mitologi. Di telaga itu ada naga yang berdiam. Katanya sampai sekarang masih ada katanya. Oh, yang di episodenya Kisah Tanah Jawa juga ada ya? Bahas itu. Aku jujur belum nonton sih. Namanya apa? Baru Kelinting. Baru Kelinting. Jadi kenapa dinamakan Baru Kelinting? Karena sisiknya itu ketika dia lewat kayak kelinting gitu itu modelnya. Oke. Berbunyi gitu Berbunyi ya. lah, bunyinya baru Iya. kelinting. Jadi kelintingnya itu. Jadi emang salah satunya salah satu mitos naga yang terkenal di Indonesia ada di sana. Dan kalau misalnya diperhatikan juga di relief candi-candi gitu, bisa diperhatikan biasanya ada bentuk seperti naga memang. Jadi memang kalau menurut saya sendiri sebenarnya makhluk naga itu ada dahulu, cuman kalau sekarang entah kenapa nggak ada gitu. Iya. Aku mengiyakan Om karena pernah nonton juga mungkin Kisah Tanah Jawa atau di mana digambarkan bahwa yang menjaga candi tuh katanya seperti naga. Dan itu kayak nggak 1-2 candi doang Ki gitu. Nah mungkin Ki Adek bisa ada penjelasan kok naga dan apa iya ada gitu loh. Jadi kalau menurut Langsung berhenti. versi saya dari versi Ki Adek dan Ojo Dume, Iya. jadi sosok naga ini harus kita kenal dulu. Iya. Asal muasal dari makhluk mitologi ini. Dari mana dia berasal pertama? Yang pertama dia berasal setelah Tuhan kita ingin menciptakan Adam dan sosok malaikat yang mengambil
segenggam tanah dari tanah Nusantara untuk penciptaan makhluk manusia yang pertama kali yang dikitabkan, itu malaikat naik ke atas membawa tanah itu. Begitu sudah naik ke atas, si iblis yang bernama Azazil yang notabene tidak suka dan sangat protes keras karena Tuhan kita ingin menciptakan manusia. Jadi itu diikutin malaikat. Begitu malaikat terbang ke langit ketujuh itu diikutin sama dia. Dengan rencana kalau ketangkep malaikat itu tanahnya mau diambil. Agar si manusia ini tidak jadi diciptakan oleh Allah. Di dalam perjalanan, setelah malaikat sudah menyampai ke aras, ke langit ketujuh, Ya. itu kan iblis tidak bisa masuk karena tertutup oleh gerbang goib yang sangat kuatnya luar biasa. Si iblis ini adalah makhluk pintar. Azazil ini makhluk pintar. Dia seketika berubah wujud menjadi sosok naga. Itulah binatang mitologi naga pertama kali saat sosok iblis berubah wujud menjadi naga. Untuk mengelabui para penjaga langit agar dia bisa masuk. Bisa masuk ke atas. Betul. Nah. Setelah beliau bisa masuk dengan wujud sebagai naga dan Tuhan kita menciptakan Adam, sosok naga inilah yang membisikkan orang tua kita Adam dan Hawa, membisikkan kata-kata untuk memakan buah yang dilarang. Itu kan sosoknya kalau diceritakan beberapa cerita ada yang bilang Ular. bentuk ular, itu adalah bentuk naga. Jadi sampai Bapak Adam dan Ibu Hawa ini tergelincir dalam dosa dan diturunkan ke bumi. Jadi itulah yang harus kita ketahui, pertama kali cerita naga itu adalah di saat itu. Setelah itu Azazil memiliki keturunan bangsa jin ya tentunya, yang terbuat dari api. Bangsa jin ini tentu meniru apa yang dilakukan oleh leluhurnya. Jadi banyak jin-jin yang memiliki kekuatan goib yang sangat kuat. Dia merubah wujudnya menjadi naga. Seperti binatang Loch Ness yang di Skotlandia. Mungkin kita sering dengar cerita. Di Skotlandia ada danau. Itu bentuknya Loch Ness. Itu bukan Loch Ness, itu naga. Itu naga sebenarnya. Naga, itu nggak ada badannya. Kalau yang menurut orang bangsa Eropa kan ada badannya besar kayak dinosaurus gitu ya. Itu enggak, itu memang panjang aja. Nggak ada badannya, itu lurus, itu naga. Dan memiliki sayap. Kalau naga itu pasti memiliki sayap. Memiliki sayap di antara bagian perut dan bagian kepala. Itu ada sayapnya di situ. Nah, untuk dengan kecepatan tinggi dia bisa nembus masuk ke gerbang goib kerajaan langit di saat itu. Makanya mitologi tentang naga itu tersebar ke seluruh dunia karena memang anak keturunannya ini paling senang berubah bentuk menjadi naga dimanapun dia berada. Jadi anak manusia itu sering melihat ada naga, padahal itu adalah gambaran dari keturunan iblis laknatullah. Gitu. Ya, cuman gue pengen bertanya sih sama adik. Jadi memang sebenarnya kan kalau dari sisi budaya, memang kalau naga itu memang digambarkan sebagai sosok yang jahat lah. Kalau di budaya Barat, misalnya seperti kayak film ada Dragon Hunter di Hollywood itu, mereka benar-benar digambarkan sesuatu yang jahat. Cuman bedanya kalau di Indonesia itu kok sering diasosiasikan dengan penjaga dunia bawah, jadi penyangga bumi gitu. Jadi banyak hal-hal di budaya di Indonesia memang naga tuh dimitologikan sebagai hal yang baik. Nah, apakah itu merupakan yang membuat dia lolos dari gerbang gaib, mungkin dikira ini makhluk baik gitu? Apa gimana gitu kalau jadi adik? Yang pertama harus kita ketahui kalau naga itu kan identik iblis itu identik dengan api karena dia terbuat dari api. Begitu juga naga identik dengan api, dengan aura yang sangat panas. Makanya manusia yang memiliki sio naga itu panas, temperamen orangnya. Setelah itu yang Om Semar bilang itu ada mitologi di tanah Nusantara ini, naga itu adalah penjaga bawah tanah.
itu adalah gambaran sebuah energi yang sangat kuat. Karena kalau sudah makhluk gaib itu bisa menyerupai naga, dia berbentuk menjadi sebuah naga. Yang pertama adalah dia sudah tua. Bisa ratusan ribu tahun umurnya. Yang kedua, dia memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kalau yang makhluk gaib yang belum bisa berbentuk jadi naga, itu ilmunya masih standar lah. Tapi kalau dia sudah kuat, sudah menjadi sosok raja di atas rajanya lagi, nah itu dia menjadi berbentuk naga. Berarti bisa dibilang tingkatan perubahan bentuk iblis, jin, setan itu adalah naga, Ki? Yang paling kuat naga. Yang paling kuat naga. Naga. Paling kuat. Oke. Gitu. Terus hubungannya tadi, kenapa kok di Indonesia kayak seperti diangkat derajatnya kenapa gitu? Diangkat dia? Atau kenapa di budaya baik kok nih, baik kok menjaga gitu. Sebetulnya itu adalah sebuah tipu muslihat. Begitu dia memberikan sebuah angin surga, padahal neraka yang akan kita dapatkan. Jadi dia memberikan seperti dalam cerita-cerita babat-babat kalau Dajjal itu akan memberikan surga ke kamu, padahal itu neraka. Dia akan menawarkan neraka kepada kamu, padahal itu surganya manusia. Jadi dibalik. Itulah kamuflase yang diceritakan oleh, diturunkan dari nenek moyang setan laknatullah itu kepada anak cucunya untuk menyesatkan anak Adam. Karena dendam pada masa lalu, dia terbuang dari surga karena menolak untuk menyembah Adam, sujud. Berarti naga itu termasuk Banul Jannah, Ki? Apa tuh? Banul Jannah juga naga itu. Naga itu, sosok naga pertama itu bukan Banul Jannah. Dia adalah sosok malaikat awalnya. Dia sosok malaikat Allah, panglima perang Allah untuk menumpas Banul Jannah, makhluk ketiga yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Naganya ini menumpas Banul Jannah berarti. Naga ini menumpas Banul Jannah. Setelah Banul Jannah tertumpas habis, naga ini dia selama puluhan ribu tahun antara surga dan bumi, dia itu terus bolak-balik untuk beribadah. Ke buminya kemana? Yaitu ke pondasi Ka'bah yang sekarang. Dulu belum ada Ka'bah, masih bentuk pondasi aja kan. Itu dia turun naik. Nah, tadi ada yang tanya nih di kode pos 17567 nih. Banul Jannah apa sih, Ki? Gitu. Tadi yang nanya. Ada yang nanya nih. Banul Jannah itu kan adalah makhluk ketiga yang Allah ciptakan. Mungkin saya pernah juga ceritakan. Ngobrol kok di ini Iya. Yang pertama itu Allah menciptakan Tabarun Nas. Tabarun Nas ini bentuk hewan yang berbentuk unggas yang hidup di muka bumi selama 70.000 tahun. Hewan pertama tuh ternyata Tabarun Nas namanya. Bukan dinosaurus. Bukan, nggak ada dinosaurus. Yang kedua itu namanya Jannah. Jannah ini memang berbentuk sangat aneh. Jadi ada berbadan manusia, kepalanya serigala atau kepalanya kambing atau apa, ada yang bisa terbang juga. Jadi kalau misalnya ada budaya-budaya Mesir yang Anubis itu dari zaman itu. Itu Jannah tuh. Ya, ada Centaurion, itu Jannah tuh. Setelah itu sudah mulai ada perbaikan, bentuknya seperti manusia biasa, tingginya memang tidak lebih tinggi dari manusia biasa. Itu namanya Banul Jannah. Banul Jannah ini adalah sosok manusia yang tak berbudaya. Dia nggak memiliki budaya, dia tuh individual, tapi manusia yang sangat cerdas, melebihi kecerdasan bangsa kita manusia yang sekarang ini, saat ini. Sangat cerdas, sangat pintar, tapi dia buto, dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak mau mengimani dan tidak mau patuh kepada perintah Tuhannya, sehingga Allah murka terhadap Banul Jannah dan dibantai semua oleh naga yang notabene adalah Azazil. Jadi panglima perangnya dia. Setuju gue. Berarti emang itu emang kayak di kerajaan-kerajaan Inggris kan banyak cerita mengenai itu kan, bahwa memang ada satu naga yang memang tugasnya menghancurkan satu wilayah gitu dan mengeluarkan api memang. Betul. Karena ada panas energinya kuat sekali, panas untuk menumpas Banul Jannah saat itu sampai tidak ada satu Banul Jannah pun yang hidup di muka bumi. Kecuali bekas-bekas bangunannya. Bekas bangunannya masih ada, sampai sekarang juga masih ada, cuman makhluknya udah nggak ada, digantikan oleh manusia. Adam. Begitu Allah yang menciptakan Adam di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, itu kan malaikat
ya Tuhan, kok Engkau akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan manusia kan menumpahkan darah, karena sebelumnya itu Banu Janah itu menumpahkan darah. Dia tidak berbudaya, dia individual. Jadi karena saking pinter dia musuh-musuhan, bunuh gitu tanpa hak. Akhirnya disitulah muka Tuhan. Makanya si naga yang notabene adalah Azazel, dia tidak mau tunduk menghormati Adam, dikarenakan dia pernah menumpas Banu Janah yang notabene menumpahkan darah di muka bumi. Dia menolak. Oh, berarti Azazel sendiri kan dulu kan dia malaikat kan. Betul. Malaikat kepercayaan memangnya disuruh sama Allah dihajar tuh si Banu Janah gitu. Iya. Makanya pas mau nyiptain manusia dikejar, dia rubah jadi naga. Untuk bisa masuk ke gerbang langit, karena kan gerbang langit itu kan jaga itu malaikat-malaikat. Karena kesombongan si iblis, dia menolak untuk sujud kepada Adam. Disitulah Allah sangat murka terhadapnya dan merubah bentuknya menjadi buruk rupa. Ya. Gitu. Ya, begitu cerita sosok naga. Tentang mitologi mungkin makanya banyak juga gambaran-gambaran dari bangsa Eropa, Tiongkok, apapun itu paling nggak ada sedikit nyambungnya ceritanya gitu. Bahkan saking terkenalnya naga ini sampai ada di film Harry Potter. Mas Tidon nonton nggak Harry Potter? Nonton dong. Yang pas. Jadi ada mereka ngambil suatu mitologi Indonesia bahkan namanya Nagini. Nagini itu dari Indonesia dia ngambilnya. Si J.K. Rowling itu ngambil dari budaya Indonesia. Dia menggambarkan tentang naga itu sendiri. Makanya aku bilang tadi sebenarnya kalau ngomongin naga di Indonesia banyak banget cerita naga sebenarnya. Naga itu pernah saya makan. Pernah. Naga sari. Makanya Nagasari. Betul. Ya, bener, enak tuh Nagasari. Ya, naga. Ya. Saya juga mau bahas hewan yang lain nih sebenarnya Ki. Ada juga hewan mitologi di daerah Bekasi. Apa tuh? Encu. Bisa. Iya. Makanan ikan cupang ya. Apa sih encu? Iya. Yang kecil-kecil. Kan saya tinggal di Eropa ya. Eropa Timur ya. Ada, nanti kita bahas ya. Iya. Itu mitologi juga tuh Ki. Iya, benar. Di got tapi nggak mati-mati. Betul. Iya, gitu. Dan jangan naga. Bisa terbang. Ini naga tuh. Nggak usah kita bahas. Oke. Ya. Encu. Jadi kurang lebih seperti itu tentang naga. Kita bukan menjelek-jelekan kan, karena siapa tahu mungkin ada kepercayaan yang mempunyai pemahaman lain tentang naga. Ini hanya sebagai bahan referensi aja ya, Ki Adek dan Om Semar. Dan sepertinya untuk naga mungkin sampai situ dulu. Atau teman-teman punya kisah-kisah naga di Indonesia atau di daerah kalian, silakan di komen aja di bawah, siapa tahu bisa kita bahas bareng-bareng. Iya, atau mungkin nanti di Zoom session berikutnya kita bahas naga. Cakep. Betul. Ya kan, bahas naga. Mungkin teman-teman pengen ikutan langsung aja nanti DM ke Instagram kita @wojohdumeh_series. Iya. Nanti kita kasih link Zoom-nya. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu iri. Terus apa nih? Gitu nah. Toto lihat penora kualat, toto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi.